Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwarisha Fauzia dengan NIM 230511043. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Teddy Susanto, MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web lanjut, serta rekan-rekan mahasiswa kelas T23B yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya sangat senang bisa mempresentasikan hasil proyek web assignment yang telah saya bangun. Aplikasi ini mengangkat tema Sistem Law Visitor, aplikasi manajemen buku tamu digital, dan manajemen kunjungan kantor hukum. Tujuan dari pembuatan video presentasi ini adalah untuk mendemonstrasikan secara langsung bagaimana fungsionalitas fitur-fitur utama aplikasi, mengupas rancangan arsitektur sistemnya, serta membedah struktur pangkalan data atau IRD yang saling berelasi di dalam sistem ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu perancangan arsitektur dan user aplikasinya. Nah, gambaran umumnya itu, sistem ini adalah aplikasi berbasis web yang dirancang khusus untuk mengelola alur kunjungan, konsultasi hukum, dan manajemen berkas perkara pada sebuah kantor hukum atau firma hukum yang terintegrasi. Sistem ini menjembatani proses administrasi dari meja depan atau front office atau general affair hingga ke penanganan substansi hukum oleh advokat atau mediator. Sistem ini terdiri dari beberapa fokus fungsional utama, yaitu pencatatan data kedatangan tamu dan registrasi klien baru di lobi utama, kemudian manajemen alokasi, ruang mediasi, dan penugasan advokat secara real time. Kemudian pelacakan status operasional kunjungan, apakah sedang menunggu, sedang konsultasi, dan selesai. Kemudian pencatatan durasi konsultasi melalui perekaman otomatis stempel waktu, jam masuk, dan jam keluar. Kemudian penyusunan narasi perkara atau sengketa hukum langsung oleh advokat yang menanganinya. Kemudian repositori dokumen laporan, lampiran, berkas, perkara yang aman terpusat dalam sistem. Kemudian yang terakhir, implementasi sistem multi-user dengan pembagian hak akses multi-role yang ketat demi menjaga kerahasiaan data hukum. Kemudian yang kedua ada rancangan arsitektur sistemnya, yaitu ada front end-nya. Bagian ini mengatur bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem secara visual melalui peramban atau browser. Nah, yang di sini ada HTML dan CSS. HTML dan CSS ini menyusun kerangka dasar, komponen, dan struktur visual halaman aplikasi. Kemudian Tailwind CSS, yaitu framework CSS utama yang digunakan untuk membangun antarmuka modern, responsif, dan rapi. Kemudian ada Blade Template Laravel, mesin template bawaan Laravel yang digunakan untuk menyusun view secara modular melalui fitur layout inheritance, add extend, dan add section. Itu adalah contohnya, agar lebihlah navigasi sidebar tetap konsisten serta melakukan rendering data dinamis dari server. Lalu ada application layer, yaitu backend Laravelnya. Lapisan ini memproses seluruh logika bisnis aplikasi, validasi input data, manipulasi waktu menggunakan library Carbon, serta pengaturan siklus hidup, life cycle, berkas perkara hukum. Yang pertama, komponennya itu ada routing controller ada dua, admin controller, dan advocate controller. Kemudian ada request validation, Eloquent ORM, dan authentication session. Kemudian logika kerjanya itu mengolah data dari model, lalu memproses unggah file dokumen perkara ke folder penyimpanan lokal, yaitu terdapat di public storage dan dokumen perkara, dan melakukan pembatasan hak akses data berdasarkan session user yang sedang aktif. Kemudian data layer ini pangkalan data MySQL, penyimpanan seluruh data sistem menggunakan Relational Database Management System MySQL yang dikelola via PHP MyAdmin. Berdasarkan kebutuhan sistem, tabel utama kunjungan memiliki struktur atribut spesifik sebagai berikut. Nama atributnya itu ada time ID, yaitu keterangannya menghubungkan kunjungan dengan data identitas profil tamu atau klien. Kemudian ada user ID, yaitu menghubungkan kunjungan dengan data advokat yang ditugaskan. Kemudian ada ruang tamu ID, yaitu menghubungkan kunjungan dengan lokasi ruang mediasi dan nomor lantai. Yang kemudian ada keperluan hukum, keterangannya menyimpan kronologi ringkas narasi perkara atau sengketa hukum klien. Kemudian ada dokumen lampiran, yaitu menyimpan nama berkas file laporan perkara yang diunggah ke sistem. Lalu ada jam masuk dan jam keluar, yaitu mencatat waktu akurat saat konsultasi dengan advokat, saat dimulai dan saat selesai.
Lalu ada status aktivitas kunjungan, apakah sedang menunggu, sedang selesai, atau sudah selesai. Kemudian ada konsep MVC, Model View Controller Laravelnya. Nah, model ini mempresentasikan struktur tabel database dan relasi antar objek, seperti model kunjungan, tamu, dan ruang tamu. Contohnya relasinya kunjung sama tamu. View-nya ini antarmuka pengguna berbasis Blade yang menampilkan data antrean, kalender 2 bulan mendatar, dan tabel master data dan form interaktif. Kemudian ada controller. Nah, controller ini jembatan logika utama. Contohnya advokat controller yang bertugas untuk memanggil data query kunjungan spesifik per individu advokat, mengatur stempel waktu masuk atau keluar, dan mengembalikan data tersebut ke dalam aspek visual view. Kemudian ada rancangan user atau hak akses tiap pengguna. Yang pertama ada admin. Deskripsi peran untuk admin ini bertindak sebagai operator utama untuk mengontrol sirkulasi kedatangan tamu dan pemeliharaan data aset fisik kantor hukum di area lobi utama. Hak aksesnya ini menginput data kedatangan tamu yang ada di lobi secara mandiri, kemudian menentukan alokasi kamar mediasi dan lantai pertemuan untuk klien. Kemudian disposisi penugasan kasus secara berantai kepada advokat tertentu yang tersedia. Kemudian memantau indikator status operasional kamar pertemuan, apakah sudah terpakai atau masih kosong. Kemudian lakukan manajemen CRUD penuh, create, read, update, dan delete untuk master data staff dan master data ruangan. Kemudian mengakses laporan rekapitulasi riwayat kunjungan lobby, lengkap dengan fitur search atau pencarian. Kemudian lakukan maintenance sistem, riset antrian operasional, dan ekspor backup database SQL otomatis. Kemudian yang kedua itu ada advokat. Advokat ini bertindak sebagai tenaga ahli hukum internal yang menangani substansi perkara dan melakukan mediasi langsung bersama klien di ruang pertemuan. Hak aksesnya itu menerima disposisi data antrean klien lobby secara real time pada dashboard kerja personalnya. Kemudian mengubah status operasional penanganan pertemuan, yaitu tinggal klik mulai konsultasi atau selesaikan pertemuannya. Kemudian merekam stempel waktu kunjungan, jam masuk dan jam keluarnya secara otomatis ke database saat tombol ubah status diklik. Kemudian memantau agenda kedatangan klien hari ini beserta alokasi lantai dan ruangan. Sistem bersifat read-only, tidak memiliki form atau fungsi menginput janji temu mandiri dari nol. Jadi si admin itu tidak bisa menginputkan registrasi klien, jadi hanya admin yang bisa. Kemudian memantau monitoring kalender kerja 2 bulan kontinu, bulan ini dan bulan depan, berdampingan mendatar pada dashboard utama. Kemudian memilih klien yang terdaftar di repositori untuk memperbarui atau menuliskan deskripsi perkara sengketa hukumnya secara berkala. Kemudian mengunggah berkas atau file laporan resmi perkara hukum langsung ke dalam repositori sistem untuk disimpan di database pada atribut dokumen lampiran. Kemudian mengunduh atau melihat kembali dokumen lampiran perkara hukum yang telah disimpan sebelumnya. Nah, sekarang mari kita bedah struktur data melalui rancangan Entity Relationship Diagram atau IRD yang telah saya susun. Sistem Law Visitor ini didukung oleh 4 entitas atau tabel utama. Yang pertama itu ada tabel user, kemudian ada tabel kunjungan, ada tabel tamu, dan ada tabel ruang temunya. Langsung saja, pada entitas user, fungsinya itu menyimpan data pengguna yang memiliki hak akses ke dalam sistem aplikasi, bisa berupa admin atau enggak advokat. Atributnya ada ID, nama, email, password, dan role. Kemudian ada entitas tamu, fungsinya itu menyimpan data profil dasar dari masyarakat atau klien yang datang berkunjung ke lobi kantor hukum. Atributnya ada ID, nama, nick, nomor kontak, alamat. Kemudian ada entitas ruang temu, yaitu fungsinya menyimpan data ruangan fisik yang tersedia di kantor hukum untuk tempat konsultasi. Kemudian atributnya itu ada ID, nama ruangan, lokasi lantai, dan status ruangan. Kemudian ada entitas kunjungan, yaitu fungsinya entitas ini untuk mencatat setiap aktivitas sesi konsultasi hukum yang terjadi. Tabel ini menggabungkan relasi dari tabel-tabel master lainnya. Atributnya ada ID,
tamu ID, user ID, ruang temu ID, keperluan hukum, dokumen lampiran, jam masuk dan jam keluar, dan status. Nah, hubungan dan relasi antar entitas ini adalah yang pertama, relasi tamu ke kunjungan itu one to many, yaitu satu data tamu dapat melakukan lebih dari satu kali kunjungan di waktu atau hari yang berbeda. Namun, setiap satu baris data transaksi kunjungan hanya boleh memiliki oleh satu tamu spesifik. Kemudian yang kedua, relasi user ke kunjungan, yaitu one to many juga. Satu orang user dapat ditugaskan untuk menangani banyak kunjungan. Mediasi klien, sebaliknya, setiap satu sesi kunjungan konsultasi hanya dipandu oleh satu orang advokat yang bertanggung jawab. Yang ketiga, relasi ruang temu ke kunjungan, yaitu one to many. Penjelasannya, satu ruang temu dapat digunakan secara bergantian untuk memfasilitasi banyak aktivitas kunjungan dari pagi hingga sore hari. Namun, pada satu data transaksi kunjungan yang tercatat, konsultasi tersebut hanya bertempat di satu ruang temu tertentu. Baik, langsung saja kita ke demonstrasi aplikasinya. Di sini saya sudah nge-run PHP Artisan Search, kemudian kita copy ke web dan paste. Nah, ini adalah landing page dari sistem web visitor. Halaman ini bertindak sebagai gerbang informasi publik bagi masyarakat atau klien lobby atau admin atau advokat yang ingin mengetahui gambaran umum layanan hukum di kantor hukum kami. Kemudian antarmuka ini dibangun menggunakan kombinasi modern dari Tailwind CSS untuk layout dan Glade template Laravel. Untuk performa modularnya di bagian pojok kanan atas terdapat tombol interaktif menuju sistem autentikasi, yaitu ada login dan ada register. Nah, di sini juga ada manajemen aksesnya, penjelasannya untuk akses admin gimana, untuk advokat gimana, dan ada juga fitur unggulan aplikasinya. Langsung saja kita ke bagian login staffnya. Nah, kita bisa langsung masuk sebagai admin saja, joshua@gmail.com. Sebelumnya saya sudah punya akun bernama joshua@gmail.com, yaitu role sebagai admin. Kita masuk ke aplikasinya. Nah, sekarang saya sudah masuk dengan akses admin. Fitur pertama yang kita lihat adalah dashboard analisis operasional. Di sini admin dapat memantau indikator status operasional, aktivitas lobbynya, ada berapa klien, ruangan terisolasi atau ruangan terpakai berapa ruangan, total staff internal pada kantor hukum itu ada berapa orang, kemudian status live proteksi ruangan mediasinya itu apa, apakah kosong atau hijau atau terpakai atau merah. Kemudian ada klien yang baru registrasi, di sini ada datanya. Kemudian kita lanjut ke fitur master data staff. Nah, di sini adalah menyediakan fungsi CRUD penuh bagi admin untuk mendaftarkan, mengedit atau menghapus data karyawan internal. Ketika para advokat dipilih, form spesialisasi bidang hukum otomatis muncul. Nih, coba ya kita masukkan namanya. Misalkan dengan email awa@gmail.com. Kemudian kata sandinya, kemudian sebagai advokat. Nah, di sini akan muncul pilihan pilih spesialisasi hukum atau bidangnya hukum korporasi. Nah, ini masukkan foto ID card karyawannya. Misalkan kita daftarkan. Nah, di sini akan muncul si data klien yang baru ditambahkan dengan bidang yang ada hukumnya, hukum korporasi. Kemudian kita juga bisa mencetak ID card-nya. Nah, ini ID card untuk mengakses suatu ruangan atau liftnya. Di sini juga kita bisa mengedit datanya.
misalkan mau awal perbarui. Nah, di sini datanya akan terperbarui jadi awal eskom. Nah, ada juga fungsi hapus. Lanjut ke master data ruangan. Master data ruangan ini sama seperti master data staff, yaitu fungsi crud penuh, di mana kita bisa memasukkan ruangan yang baru atau mengedit ruangan yang sudah ada, atau dengan menghapus juga bisa. Kemudian di sini juga ada smart door keycard, yang dimana ini adalah kartu akses ruangannya. Misalkan kita lupa kuncinya taruh mana atau gimana. Nah, ini cetak. Nah, di sini langsung muncul kartu yang harusnya dicetak. Kemudian kita juga bisa menambahkan ruangan. Misalkan ruang mediasi, lantainya lantai 1, kapasitas orangnya misalkan 10 orang, file dokumennya misalkan ini. Kita ambil contoh, masukkan data baru. Nah, ini muncul ruang mediasi lantai 1, 10 kursi sesuai dengan inputan yang tadi. Kemudian lanjut ke registrasi klien. Registrasi klien ini, si admin dapat menginputkan data tamu mulai dari nama, nomor kontak, asal instansi atau perusahaannya dari mana, alamatnya, alamat email. Kemudian pilih advokat yang ingin dipilih, kemudian ruangannya di mana, kemudian deskripsi ringkas keperluan hukum atau perkara perdata pidananya. Form ini terintegrasi langsung dengan hardware web kamera laptopnya. Nih, dari sini kita bisa klik ambil foto, kemudian kita klik aktifkan kamera, kemudian allow this time. Nah, akan muncul di sini. Langsung kita coba saja, misalkan uji dengan nomor kontak dan asal instansinya ceria, kemudian alamatnya uji@gmail.com. Kemudian pilih advokat yang ingin dituju, misalkan AWScom. Kemudian ruang mediasi B. Kemudian kita ketik pindah lanjut. Kemudian kita bisa juga mengunggah foto profil klien, misalkan ini. Kita kunci data antrean. Nah, ketika kita klik itu, nah di sini tuh si status ruangan mediasi D akan terpakai atau merah karena sudah di booking oleh si uji tadi, si registrasi. Kemudian lanjut ke laporan kunjungan. Laporan kunjungan ini adalah data arsip pencatatan kedatangan tamu yang sudah datang ke kantor hukum dan sudah registrasi pada admin. Nah, di sini ada yang tadi kita inputkan, uji, advokatnya AWScom, ruang mediasi, keperluan perkara, foto mediasi. Nah, kita juga bisa mengakses ini, kartu pasnya, untuk mengakses kartu yang di-delete untuk menuju ruangannya. Kemudian kita juga bisa mengupdate statusnya, apakah sudah dikonsultasikan atau selesai. Kita juga bisa mengubah datanya menjadi Excel. Nah, kita langsung download. Nah, kita lihat. Nah, muncul nih datanya.
Ada waktu masuk, nama klien, asal instansi, advokat pendamping, ruang rapat, keperluan perkara, sama statusnya. Lanjut, kita ke aplikasinya lagi. Kita juga bisa mengubah formatnya menjadi PDF atau dicetak. Nah, langsung ke bagian langsung di print. Datanya sama, ada tabelnya, waktu, nama klien, advokat, bilangan, detail perkara, dan statusnya. Ini dia. Kemudian lanjut, kita juga bisa mencari nama klien dengan kata kunci pertama, nama pertamanya, misalkan U. Nah, muncul yang ada huruf U-nya. Misalkan di sini nama fotonya ada huruf U, atau di sini ada nama huruf U-nya. Jadi kita bisa merefresh untuk melihat semua datanya lagi. Kemudian lanjut ke pengaturan dan backup. Si admin ini bisa mengatur backup SQL yang dipakai atau membersihkan semua data kunjungan dengan klik ini. Kemudian di tiap menu itu ada pengaturan profil untuk mengatur profil si pengguna. Nah, di sini bisa dipilih untuk barangkali mau mengubah data profilnya sendiri atau memperbarui kata sandi akunnya. Lanjut, kita keluar dulu dan login lagi sebagai si advokat. Misalkan new@gmail.com. Ini 1, 2, 3. Ini sebagai advokat ya. Nah, si advokat ini itu hanya ada dashboard, ada jadwal hari ini, semua riwayat klien, dan pengaturan profil. Dimana dashboard ini adalah melihat apakah ada klien yang menunggu si advokat ini. Nah, ada yang menunggu, si Dani lagi menunggu, ada di ruangan mediasi B lantai 2. Kemudian ada Uji juga yang sedang konsultasi di ruangan mediasi C. Si advokat bisa memulai konsultasinya dengan mengklik tombol button mulai ini. Nah, lanjut ke jadwal hari ini. Karena tidak ada jadwal si klien yang datang di lobi untuk konsultasi ke advokat ini, jadi maka di sini belum ada datanya. Kemudian ada semua riwayat klien. Semua riwayat klien ini adalah riwayat klien yang sudah ditangani oleh si advokat. Ini bisa kita edit perkaranya. Choose file dengan dokumen. Ini kita coba untuk mengubah ini. Pas foto klien, silakan ini dengan foto kegiatannya dimasukkan juga, pilih fotonya. Misalkan ini. Nah, kita simpan berkasnya untuk mengupdate lampiran perkaranya. Nah, di sini muncul foto mediasi yang tadi kita inputkan. Kemudian dokumen yang tadi kita inputkan juga. Kita bisa lihat juga. Nah, ini. Kemudian bisa juga menghapus data si klien jika sudah tidak terpakai lagi. Tetapi sebaiknya jangan. Kemudian ada pengaturan profil. Di sini sama saja bisa mengedit si advokat ini barangkali ingin mengubah spesialisasi bidang hukumnya atau perbarui kata sandi akunnya. Mungkin segitu saja yang dapat saya demonstrasikan. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Teddy Susanto MKOM atas segala bimbingan, arahan, dan seluruh materi perkuliahan pemrograman web lanjutan yang telah diberikan selama 1 semester ini.
Terima kasih juga kepada rekan-rekan kelas TI 23B atas ruangan diskusi dan kolaborasinya selama menyusun proyek ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan dalam penyampaian maupun pengembangan aplikasi ini. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.